sebelum kita masuk ke materi bahasan panas, kerja dan energi, kita harus mengetahui tekanan, temperatur, gitu ya. Itu harus dipahami pertama. Jadi pertama kita pemahaman mengenai tekanan. Jadi tekanan merupakan salah satu properti yang terpenting dalam termodinamika atau bagian yang terpenting dalam termodinamika, karena di termodinamika harus ada biasanya yang muncul itu tekanan, temperatur, sama volume biasanya gitu ya untuk sebuah, dan didefinisikan sebagai gaya tekan suatu fluida baik cair maupun gas pada satu satuan unit area gitu ya, untuk tekanan. Jadi atau pada bidang padat tekanan itu apa ya, stres bahasanya. Tekanan itu stres, pressure, gaya dibagi luas penampang. Maka di sini tekanan, satuan tekanan itu 1 Pascal atau 1 PA itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. 1 Newton per meter kuadrat, karena persamaan daripada tekanan itu kan gaya dibagi luas penampang. Jadi P sama dengan F per A. Jadi gaya dibagi luas penampang. Karena satuan Pascal terlalu kecil dalam termodinamika, maka analisis termodinamika sering digunakan satuan kilopascal, bahkan sering megapascal ya. Jadi kalau kita ketahui juga, jadi pada pertemuan yang lalu itu sistem apa namanya bilangan pangkatnya atau notasi ilmiah. Jadi 1 kilopascal itu ya, 1 kPa kilopascal dengan 10 pangkat 3 pascal atau 10.000 ya. Jadi 10 tambahin 03 ya, 10. Jadi 10.000. 1 megapascal berarti 1 juta pascal gitu ya. Nah, selain ada pascal juga nanti ada hitungannya, satuannya untuk tekanan juga ada bar, barometer ya, tekanannya bar. Di mana 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau sama dengan 0,1 megapascal atau sama dengan 100 kilopascal. Ini 1 bar nilainya. Nilai 1 bar itu nih 10 pangkat 5 Pascal atau 0,1 megapascal atau 100 kilopascal. Kemudian ada juga nanti satuan juga 1 atmosfer atau 1 atm. Itu nilainya besar 101.325 Pascal atau 101,325 kilopascal atau 1,01325 bar. Jadi 1 atmosfer itu sekitar 1,01325 bar ya. 1 atmosfer segitu kira-kira untuk nilai tekanannya. Jadi untuk pengukuran tekanan di sini menggunakan referensi tekanan nol absolut. Jadi ada tekanan absolut, ini P absolut, P absolut, ini P absolut. Berarti dia tekanan diambil dari tekanan nol absolut di bawah sini. Titik referensi acuannya. Titik referensi pengukuran biasanya diambil dari tekanan absolut gitu ya. Kemudian menggunakan tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Ini tekanan atmosfer itu biasanya manometer nih, tekanan atmosfer. Ya. Atmosfer biasanya pi manometer itu dia menggunakan tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer untuk P manometer. Dan sedangkan tekanan vakum itu tekanan yang berada di bawah 1 atmosfer atau selisih antara nilai absolut dengan nilai atmosfernya gitu ya. Oke, itu tekanannya. Jadi kalau referensinya, kalau yang absolut diambil dari titik 0, kalau sini kalau atmosfer ini ya dari 0 sini. Sedangkan kalau untuk P manometer diambil dari referensi titik atmosfernya. Atmosfer terhadap ininya. Kalau vakum berarti titik vakumnya terhadap titik di bawah 1 atmosfernya. Terhadap atmosfer juga dia tekanan acuannya. Oke, lanjut ke temperatur. Jadi temperatur itu atau biasa disebut dengan suhu itu sebagai perasaan panas atau dingin bila kita menyentuh suatu benda. Itu dianggap sebagai temperatur ya, kalau kita rasakan bentuknya sebagai panas atau dingin. Kemudian temperatur sistem, suatu sistem yang menentukan apakah sistem dalam pertimbangan termal dengan sistem lainnya, itu temperatur sistem namanya. Jadi suatu sifat yang menentukan apakah sistem dalam pertimbangan termal dengan sistem lainnya. Lanjut nanti ada isotherm.
atau isotermal ya, adalah kedudukan semua titik yang menggambarkan keadaan sistem dalam kesetimbangan termal dengan suatu keadaan dari sistem yang lain. Itu isotermalnya. Oke, lanjut. Ini skala temperatur. Ini alat ukur digunakan termometer. Ada 4 macam skala temperatur yang dikenal, yaitu ini skala temperatur Celcius, di mana ini Celcius, ini Fahrenheit, ini Kelvin, ini Radian-Moore gitu ya. Ini diambil dari ini titiknya ya, ini acuannya ya. Kalau Celsius titik didihnya itu 100 ya, titik bekunya itu 0 ya. Ini di sini titik bawahnya namanya tipe airnya, titik beku, titik didih, triple airnya. Titik triple airnya itu minus 273. Kalau titik Fahrenheit, titik didihnya 212 titik Fahrenheit, titik bekunya 32, triple airnya minus 460. Kalau Kelvin sama ini 373 ya, titik didihnya, titik bekunya 273, triple airnya 0. Kalau Radian-Moore itu 672, titik didihnya, titik bekunya 492, titik airnya di 0 ya. Kita lihat di sini dari tekanan Celsius itu tekanan Kelvin dikurangi 273, tekanan Fahrenheit 9/5 tekanan temperatur jadi temperatur Celsius itu sama dengan temperatur Kelvin dikurangi 273, temperatur Fahrenheit itu 9/5 temperatur Celsius tambah 32, temperatur Radian-Moore sama dengan 9/5 temperatur Kelvin, temperatur Celsius sama dengan 59 ditambah dalam kurung temperatur Fahrenheit dikurangi 32, temperatur Fahrenheit sama dengan temperatur Radian-Moore dikurangi 460. Ini titik triple airnya. Jadi ada 3 titik triple air itu ya, titik 3276 273,16 Kelvin, 001 Celsius, 91,9 Radian-Moore, 32,0 Fahrenheit. Jadi titik bekunya ini ya, 23,15 0 derajat, 46,97 32, titik didihnya 33 100 1 ya. Oke. Ini kita ambil contoh yang satu. Massa udara dalam satu ruangan ini 3 kali 5 kali 20 meter. Ruangan berukuran 3 kali 5 kali 20 meter, panjang kali lebar kali tinggi itu ya. Nanti akan kita menentukan nilai volumenya. Diketahui sebesar 350 kg. Tentukan densitas udara, volume spesifik udara sama berat spesifik udara. Berarti kerapatan udaranya ya, volume udaranya sama berat spesifik udara. Oke, penyelesaian ini rho-nya sama dengan berarti massa dibagi volume ruangan tersebut. Massa jenisnya ya, massa jenisnya itu massa benda dibagi volumenya. Massa benda itu dapat dari 350 kg. Ini volume ruangannya 3 kali 5 kali 20. Kasih kita hitungan, kita dapatnya 1,167. Ini sebuah bulatan kilogram per meter kubik. Kemudian untuk volumenya, ini volume jenisnya ya, itu 1 per massa jenisnya. Jadi 1 per ini hasilnya 0,678. Ini kita balik satuannya, hasilnya 0,857 meter kubik per kilogram. Kemudian untuk berat jenisnya berarti diambil dari massa jenis dikali oleh gravitasinya. Massa jenis kita dapatkan tadi 1,167 dikali 9,81. 9,81 kita dapatkan 11,4 kg meter kuadrat. Ini beratnya. Oke, lanjut contoh 2. Contoh 2 itu hitunglah gaya yang diakibatkan oleh tekanan yang bereaksi pada pintu horizontal. Jadi pintu horizontal ya, berdiameter 1 meter dari suatu kapal selam yang berada 600 meter di bawah permukaan. Jadi tingginya ya, tinggi kedalamannya itu sekitar 600 meter. Oke,
Jadi tentukan gaya yang bereaksi terhadap pintu horizontal kapal. Ini kita cari dulu. Tadi tekanan itu sama dengan ini tekanan hidrostatis ya, karena dia tekanan di bawah permukaan laut. Tekanan hidrostatisnya massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian atau kedalaman dari posisi permukaan laut ke kapal selam. Acuannya dari mulai kapal selam ke permukaan lautnya. Tapi ini tadi asumsinya, oh saya bukan kapal selam, ini masih jenis airnya, air aja bukan air laut, dari 1000 kg meter kubik dikali gravitasi 9,81 meter sekali kuadrat dikali kedalaman 600 meter. Jadi hasilnya tadi hasil pembulatan dapatnya 5,89 megapascal ya. Kemudian setelah itu ini gayanya kan tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Berarti kalau dicari gaya, berarti gaya sama dengan tekanan dikali luas penampang. Maka gaya tadi tekanan yang kita dapatkan ini ya, ini dikali luas penampang pintu kapal selam tersebut. Jadi 5,89 kali 10 pangkat 6 ini kan kita ubah menjadi megapascal ya. Megapascal dikonversikan menjadi 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat dikali ini luas penampang pintunya karena 1 meter kan bisa 1/4 di 1/4 meter kuadrat. Hasilnya adalah 4 ya itu 4,62 kali 10 pangkat 6. Hasilnya sebenarnya sih 4,62365, kita ambil 4,62 aja pangkat 6 Newton ya. Ini tekanan yang bereaksi terhadap pintu kapal selam tersebut. Oke, kita lanjut. Ini transfer energi oleh kalor. Jadi kuantitas Q atau kalor dalam hukum pertama diperhitungkan setiap energi yang dipindahkan ke dalam suatu sistem tertutup selama proses tanpa dipengaruhi oleh kerja. Jadi nanti ada kuantitas kalor terhadap pengaruh kerja tersebut. Bagaimana transfer energi Q, energi kalornya yang dimasukkan hanya sebagai hasil perbedaan temperatur antara sistem dan sekitarnya terjadi dalam arah penurunan temperatur seperti perpindahan kalor, konduksi, konveksi maupun radiasi. Ini konsep perpindahan kalor ya, dari konduksi kemudian ada konveksi, ada konsep radiasi. Jadi di sini perpindahan, jadi transfer antara perpindahan panas, proses perpindahan panasnya. Jadi heat transfer ya, itu perpindahan panasnya. Okay. Kemudian tanda yang disepakati untuk perpindahan kalor adalah panas. Perpindahan kalor menuju sistem adalah positif. Jadi kalau nilai disetujui adalah kalau nilai Q-nya atau nilai perpindahan kalornya menuju sistem adalah positif, sedangkan perpindahan kalor dari sistem adalah negatif. Jadi kalau kita kalor ya dari sistem menuju sistem, berarti dari luar lingkungan menuju sistem itu biasanya dianggap positif. Tapi kalau kalor dari sistem menuju lingkungan dianggap negatif. Itu nilainya, nilai kalornya. Oke, ini kayak ini lah. Ini suatu bongkar logam panas temperatur awal TM ke dalam fluida dingin ini ya. Ini TM-nya lebih besar daripada TM fluidanya. Ini bongkar logamnya dicelupkan ke dalam ini, ke dalam air ya, air panas. Ini temperaturnya. Maka nanti kan ada yang diasumsikan itu panasnya masuk ke dalam sistem ya. Panasnya masuk ke dalam sistem. Kita dulu nih tadi nih. Kemudian kalor menuju sistem berarti nilainya positif. Oke, kemudian kalornya menuju sistem. Jadi kalau yang ini kemudian kalor menuju sistem ini U2 minus 1 min Q karena dia dari keluar sistem ya. Jadi selama di sini tanpa ada kerja yang diberikan, ada perubahan dalam kinetik energi dan potensi energi diabaikan. Jumlah kalor dipindahkan dari logam ke fluida adalah sebanding dengan penurunan dalam energi internal logam. Jadi diambil dari internal logam ini, energi logam turunkan ke sini ya. Kita nanti energi dalam 2 dikurangi energi dalam 1 sama dengan minus Q. Jadi dia menuju keluar sistem. Kalau masuk sistem positif. Oke.
Ini ini seperti halnya kerja, kalor adalah bukan sifat properti dari penyimpanan energi. Tergantung rincian proses di mana pelaju kalor adalah Q dot Q ya, penyimpanan kalornya. Kalor dari 1 ke 2 berarti integral 1 ke 2 itu dot Q. Dot Q berarti nanti perubahan tinggal kalor yang dipindahkan melalui panas selama periode waktu tersebut adalah ini Q1 integral 1 ke 2 do Q dot di dt terhadap waktunya. Jadi diferensiasi perubahan kalor terhadap perubahan waktunya itu. Ini massa konstan kilogram, ini sistem tertutup atau steady ya. Energi 0, ini laju aliran kalornya dikurangi usahanya kilowatt. Entropi, ini laju aliran kalor dibagi temperatur B nya ditambah entropi gainnya KWPK. Nanti jumlah daripada laju aliran kalor 1 min PO min TK min laju aliran usaha dikurangi oleh laju alirannya eksergi. Ini laju juga sama, ini sistem tertutup ya, massa dm per dt ya, dengan 0 kg per sekon. Ini dengan m nya konstan sama kali, ini energi, ini entropi, ini eksergi, ini X momentum. Kita ikuti aja lah. Ini massa juga sama kayak konsep tadi, hanya untuk menghitung nilai massanya, nilai energinya, entropi, eksergi sama X momentum. Ini sama untuk sebuah sistemnya juga, ini jumlahnya dalam sistem energi ya. Lanjut ke ini hubungan antara kerja panas dan energi. Jadi jika gaya F bereaksi pada sebuah balok yang bergeser di atas permukaan tanpa gesekan, adalah ini balok bergeser tanpa gesekan. Ini ada massa benda ditarik oleh gaya, dia bergeser sejauh jarak tertentu. Maka nanti M nya ya, massa bendanya itu perubahan terhadap desi, perubahan terhadap volume dan perubahan waktunya sama dengan gayanya. Ke permukaan licin tanpa gesekan, dia ini yang ini permukaan licin tanpa gesekan ya, jadi nanti hanya diberikan sedikit gaya. Kalau ini dengan gesekan, perbedaannya itu ini tinggal dibaca saja untuk beberapa perbedaannya. Lanjut, ini contohnya lagi bagaimana objek jatuh dalam medan gravitasinya. Consider object falling in gravitational field. Jadi di objek jatuh dalam bidang gravitasinya. Ini massa benda itu ini pada titik H1 pada sumbu Y itu sama dengan berarti F sama dengan M kali G. Berarti gaya benda massa kali gravitasi. Hukum Newton 2 ya. Wilayah kedua gravitasi, ini massa benda pada titik ketinggian 2 pada jatuh bebas. Oke. Jadi kita jadi selisihnya aja M1 min H2 ini ukuran ini. Nanti W12 nya usaha akibat benda jatuh ke permukaan. Karena jika ada dua benda, benda 1 dan benda 2, nanti selisihnya massa kali gravitasi dikali oleh selisih antara H1 dikurangi H2. Oke, itu lanjut. Udah tadi kita dapatkan ya, berarti sama aja perubahan energi kinetik. Berarti usaha 1 pada benda yang jatuh itu sama dengan perubahan energi kinetik. Contohnya mg H1 min H2 berarti mp kuadrat per 2 dikurangi mp1 kuadrat per 2. Berarti perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik, sama aja berarti. Berarti massa energi potensial dikompresikan ke dilibatkan oleh gravitasi. Jadi karena masing-masing berbentuk energi, berarti kan baik energi potensial maupun energi kinetik itu berbentuk energi, berarti sama nilai perubahannya, cenderung sama. Ini transfer energi oleh kerja. Umumnya kerja yang terjadi dievaluasi menggunakan persamaan. Ini kerja yang terjadi ya. Jadi W1 ini W untuk kerja 1 ke 2, maksudnya titik atas tertentu kedua, acuan satunya satu, ini F nya gaya dikali ds. Ini bisa jadi ds, boleh jadi dx. Ds itu jarak ya, gaya dikali jarak ya. Ini bisa juga nanti energinya diaplikasikan ke eksak organ prosesnya seperti ini. E2 min E1 perubahan usaha gayanya. Ini contohnya pada saat
gambar tadi ya, kita break dulu ya. Ini kan tadi ada ini didorong kemarin, maka tadi sini kita lihat ini luas penampang pistonnya. Jadi pada saat proses ekspansi adalah W1 W2 F dikali DS, kemudian P dikali F DS atau P dikali PdV. Berarti di tekanan gas dikali perubahan volumenya. Karena tadi pada saat ekspansi maupun proses kerja kompresi maupun ekspansi kan ada perubahan volumenya, ya. Tekanan gas dan perubahan volumenya, diferensiasi volumenya tergantung volumenya. Ini ya, ini interpretasi grafik dari keadaan 1, ini keadaan 2, ini lajurnya, jalur prosesnya ini. Maka nanti untuk usaha 1 pada bidang grafik ekspansi, ya ini usaha 1 2 ya, usahanya luas seluruh bagian kurva. Ini bagian ini untuk ekspansinya kan 1 2. Proses ekspansi dari sini didorong keluar. Dan kalau ekspansi ya ini menandakan ekspansi berarti dari titik 1 ke titik 2. Ini kita proses keadaan awal dan akhir yang sama, berarti titik 1 kurva 1, ini kurva 2. Berarti dari kurva 1 menuju 2 menuju 1. Jadi kerja properti. Ini ekspansi kompresor politropik, ini hubungan tekanan volume dan jembatan di P pangkat N, jadi tekanan kali volume pangkat N, konstantanya C dan N adalah konstanta juga. Jadi kerja yang terjadi adalah integral daripada tekanan 1 terhadap tekanan 2, volume 1 volume 2, tekanan dikalikan diferensi perubahan volumenya, ya. Ikuti aja, dibaca sama, tinggal diikuti aja, dibaca aja bahwa konstantanya P per N, perbandingannya kan untuk kasus spesial NO pas tekanan konstan, ini hasilnya W1 W2 P dikali P2 min P1. Hasilnya tekanannya ini energi potensial pegas. Jadi energi potensial pegas dia memiliki energi potensial karena posisinya perubahannya, perubahan energinya itu ada jaraknya. Jadi yang memungkinkan jarak, maka perubahan energi kinetiknya ya sama dengan setengah kx kuadrat. Jadi kan tadi sama, karena di konsepnya energi potensial, perubahan energi potensial sama dengan perubahan kinetik. Jadi meskipun prosesnya dianggap energi potensial pegas, berarti persamaannya boleh menggunakan persamaan energi kinetik, yaitu setengah k kali x kuadrat. Ini energi bentuk lain. Dalam bidang rekayasa perubahan dalam energi total sebuah sistem selalu membuat total sebuah sistem selalu membuat dan memberikan kontribusi makroskopis seperti perubahan dalam perubahan kinetik dan perubahan energi potensial sebuah sistem sebagai sesuatu yang relatif ke sebuah bingkai koordinat eksternal dan energi internal. Persamaannya jadi dikurangi energi kinetik 1 ditambah energi potensial 2 dikurangi potensial 1 ditambah energi dalam 2 dikurangi dalam 1. Berarti selisih antara perubahan masing-masing tiap posisi pada energi masing-masing, baik energi kinetik maupun energi potensial maupun energi dalam, itu selisihnya. Kemudian seperti halnya pengadukan fluida dalam tangki terusal sempurna. Ini terselesai sempurna. Ini kerja untuk fluida. Ini gambarnya, ini motor sistemnya ya. Ini sistem bekerja memutar. Jadi energi transfer dalam sistem melalui kerja oleh pengaduk, hasil kenaikan dalam sistem energinya. Ini energi
Jadi energi 2 dikurangi energi 1, energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1 ditambah, maka nanti di sini yang bisa berkurang adalah energi potensial 1, energi potensial 2, dan energi dicoret keduanya tinggal nilai. Jadi nanti transfer energi ini tidak menaikkan energi kinetik atau energi potensial dalam sistem. Perubahan energi dalam sistem dapat dihitung hanya untuk energi dalam fluida saja. Jadi yang dihitung fluida saja. Perubahan dalam energi dalam bentuk padat, cair atau gas dihitung dengan menggunakan data empirik seperti OU dikali F. Ini jadi interpretasi mikroskopis energi. Dibaca aja lah, tinggal nanti ini energi pada tingkat molekuler berasosiasi dengan translasi. Di translasi itu gerakan bendanya, translasi dari translasi maupun rotasi maupun vibrasi kata molekular. Ini gerakan energinya. Energi pada tingkat atomik, elektron, orbital step, nuclear spin, neutron binding. Tutup, ikutin aja, tinggal dibaca, lanjut ya. Ini tinggal prosesnya, ya diabatik tadi, diabatik proses 1 kedua, ini lanjut nih, tinggal perubahan energinya. Ini energi transfer ke dalam sistem tutup oleh kalor adalah Q. Jadi energi 2 dikurangi 1 minus usaha no N no net plus Q. Kalian hukum dinamika pertama adalah E2 M minus 1 Q. Contoh 3 nih. Kalau kita ambil 2 kg gas ditekan di dalam suatu alat dari volume 1,4 meter kubik selama Newton. Dari berbagai penilaian lain ketahui bahwa energi dalam ukuran sebesar berapa besar yang digunakan panas gas seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini penyelesaiannya. Jadi kerja sama dengan minus integral 1/2 P tekanan dikali perubahan volumenya. Karena P konstan, integrasi menghasilkan P1 min P2. Jadi ya, ini nilai tekanannya 10 pangkat 5 dikali 1,4 kali 0,9 meter kubik, hasilnya ada 50.000 joule. Kemudian kalor masuk, perubahan energi dalamnya ini adalah 12.000. Ini dikurangi kerjanya, dan di dalamnya itu negatif karena dia keluar sistem ya. Jadi hasilnya minus 22.000 joule. Maka usahanya adalah Q plus delta U. Jadi kerjanya sama dengan nilai kalor ditambah perubahan energi dalam. Kalau kita ambil nilai kalornya, berarti kalau sebenarnya usaha dikurangi energi dalamnya, nilainya 62.000 joule gitu. Jadi tanda plus minus ini hanya menandakan aja bahwa nilai kalornya tadi terlalu masuk ke sistem atau keluar sistem tersebut, itu aja. Kalau yang ini berarti asumsinya ini dia kalor akibat usaha kerja yang keluar sistem. Kalau ini masuk dalam sistem tuh. Kalau masuk tuh guys, kalau masuk positif keluar ke negatif, itu nilai kalornya. Oke, terima kasih. Saya sampaikan cukup untuk pertemuan kedua ini. Mohon maaf.